Muhammad Rasul Allah. Muhammad Rasulullah. Ya. Kalau kita bicara tentang Muhammad Rasul Allah, itu yang Ustadz maksud adalah Muhammad yang hakiki. Muhammad yang hakiki maksudnya ini. Kalau kita bicara Muhammad Rasulullah, itu adalah Muhammad yang majazi. Mana yang dikatakan Muhammad yang hakiki? Muhammad yang hakiki itu, ini maksudnya adalah Nur Muhammad. Maksudnya ini adalah Nur Muhammad. Ya. Siapa Nur Muhammad itu? Apa kata Allah? Khalaqtuka li ajli wa khalaqal alam li ajlika. Aku jadikan engkau hai Nur Muhammad untuk melihat dan menyatakan akan diriku, dan aku jadikan alam ini itu karena dirimu. Jadi Muhammad Rasul Allah atau Nur Muhammad ini yang disebut namanya tajalli untuk memandang nyatanya akan wujud diri Allah itu. Itu artinya Bapak Ibu. Kalaulah Nur Muhammad itu adalah tajalli untuk memandang nyatanya akan wujud diri Allah, maka disitulah Allah menjelaskan wa ja'alu lahu min ibadihi juz'an, bahwa sesungguhnya Nur Muhammad itu bagian daripada diriku, kata Allah. Nur Muhammad inilah yang dikatakan bahagian daripada dirinya. Apa maksudnya Nur Muhammad itu bahagian daripada dirinya? Bahagian daripada dirinya itu sebenarnya untuk melihat dan menyaksikan nyatanya akan diri Allah itu. Kalau kita ibaratkan Bapak Ibu, ya, bahwa Nur Muhammad itu satu tetes saja dari sebuah lautan. Nah, kita lihat. Ini usah antarkan dulu. Ini lautan Bapak Ibu. Ya. Nur Muhammad itu satu tetes daripada lautan itu. Ini maksudnya, kalau kita ingin tahu asinnya air laut, perlukah Bapak Ibu menghabiskan keseluruhan air laut itu supaya kita tahu bahwa air laut itu adalah asin? Perlu Bapak Ibu? Tidak perlu. Diminum pun tidak akan sanggup kita menghabiskannya. Itu tuh. Lalu bagaimana caranya supaya kita tahu bahwa air laut itu keseluruhannya adalah asin? Cukup kita ambil satu tetes air laut itu, letakkan di lidah kita ini. Ketika satu tetes air laut sudah diletakkan di lidah kita, disitulah kita paham dan mengerti rupanya satu tetes air laut yang kita letakkan di lidah itu rasanya adalah asin. Kalaulah air laut itu rasanya asin yang ada di lidah kita, disitulah kita paham dan mengerti rupanya air laut itu adalah asin rupanya. Itu maksudnya. Kalaulah Allah itu lautan, kalau lautan kan masih ada batasannya. Sekarang Allah sebagai lautannya, nggak ada batasannya. Kalau Allah itu ada lautan, maka Nur Muhammad itu satu tetes daripada lautan itu, bagian daripada diri Allah itu semata-mata. Sama Ustadz katakan tadi, satu tetes air laut yang kita letakkan di lidah kita ini, itu adalah bahagian daripada air laut itu. Kalau satu tetes air laut yang kita letakkan di lidah ini bahagian daripada air laut, maka sesungguhnya satu tetes air laut yang kita letakkan di lidah itu tiada lain adalah air laut itu sendiri. Inilah yang dimaksud bahwa Nur Muhammad itu bahagian daripada diri Tuhan itu. Inilah tajalli, inilah kenyataan untuk melihat nyatanya akan diri Allah itu. Maka disitulah sahabat bertanya kepada Rasulullah, mata kunta nabiyan ya Rasulullah, kapan engkau menjadi nabi ya Rasulullah? Ini dari sisi hakikat Bapak Ibu. Apa jawaban beliau?
kuntu nabiyan wa Adam baina ruh wal jasad. Aku sudah lebih dahulu menjadi nabi, sementara Adam baru antara ruh dengan jasad. Aku sudah menjadi nabi. Itu maksudnya nurnya itu lebih dahulu sebelum jasadnya. Makanya dikatakan beliau, ja'alani fatihan wa khatiman li zuhurin nubuwah. Allah jadikan diriku ini sebagai pembuka dan sebagai penutup. Itu maksudnya Allah jadikan dirinya itu sebagai pembuka, bahwa adanya alam ini itu ada karena nur Muhammad. Itu pembukanya. Sementara jasadnya adalah terakhir. Itu artinya Bapak Ibu, ruhnya Nabi Muhammad itu lebih tua, lebih dahulu daripada Adam. Dan jasadnya lebih mudah daripada Nabi dan Rasul. Ini berbicara kita tentang Nur Muhammad Bapak Ibu. Maka disitulah dikatakan oleh Rasul, innallaha khalaqa qablal asya nurun nabiyyuka min nurihi. Sesungguhnya Allah menciptakan sebelum adanya ini. Maka yang pertama kali diciptakan adalah Nur Muhammad daripada dirinya Bapak Ibu. Maka disitulah rahasianya. Nur Muhammad inilah awal penciptaan, Nur Muhammad inilah awal kejadian. Kalaulah Nur Muhammad ini awal penciptaan dan awal kejadian, siapa Nur Muhammad? Nur Muhammad inilah tajalli kenyataan untuk memandang nyatanya akan wujud diri Allah itu. Naik kita ke atas Bapak Ibu pemahamannya, biar lebih jelas. Ketika Allah dalam kesendirian, belum ada apa-apa Bapak Ibu. Jangankan diri kita Bapak Ibu, ayah bunda kita belum ada. Jangankan ayah bunda kita, kakek nenek kita juga belum ada. Jangankan kakek nenek kita belum ada, langit dan bumi itu juga belum ada Bapak Ibu. Jangankan langit dan bumi belum ada, aras, luh, kursi dan mahfuz pun juga belum ada. Jangankan aras, luh, kursi dan mahfuz belum ada, surga dan neraka pun juga belum ada. Jangankan surga dan neraka Bapak Ibu belum ada, nurnya saja juga belum ada. Jangankan nurnya Bapak Ibu, nama daripada dirinya juga belum ada, belum bernama. Lalu siapa yang ada ketika itu? Yang ada ketika itu adalah dia semata-mata. Kata-kata dia semata-mata juga belum ada Bapak Ibu. Inilah yang membuat paning aku tuh. Tidak ada bisa lagi dijelaskan. Ini Allah katakan. Hal ata'alal insan hinu minad dahri lam yakun syai'an mazkura. Telah datang kepada manusia satu waktu dari masa yang tidak pernah bisa disebut. Tak bisa dijelaskan. Baru kita bisa sebut, baru kita bisa jelaskan. Kalau telah ada ruang, telah ada masa, dan telah ada waktu. Baru bisa dijelaskan. Ini ruang, masa, waktu, nur saja belum ada. Namanya juga belum ada. Itu yang membuat akal tidak sampai itu. Ini yang disebut masanya dengan masa ghaibul ghuyub namanya Bapak Ibu. Itu istilah namanya itu. Ghaibul ghuyub. Ya. Kegaiban. Atau disebut namanya masalah ta'yin. Belum nyata. Atau diistilahkan namanya kunizat, zatul bihal, zatul bahdi, zatul bukti, wujud hakiki.
Atau disebut juga namanya dengan hu. Semua istilah-istilah itu, hu, zatul bukti, zatul bahdi, wujud hakiki, zatul bihal, la sautun wala harpun, la ta'yin goibul guyub, untuk memberikan pemahaman hanya dia satu-satunya yang ada sebelum kata ada itu ada. Dia yang lebih dahulu ada sebelum adanya kehidupan. Maka disitulah dia menjelaskan dirinya, huwal awalu wal akhiru wa zahir wal batin. Di awal belum ada permulaannya, awal gak ada ujungnya, akhir tak ada pangkalnya, akhir tak ada kesudahannya. Zahir tiada berupa dan berbentuk. Namun segala yang wujud itulah wujud nyatanya akan kezahiran dirinya. Gaib tiada tersembunyi. Karena segala yang zahir itulah wujud nyatanya yang gaib itu yang sebenar-benarnya. Maka ketika dia dalam keadaan kesendirian, dalam keadaan jomblo, Tuhan itu Bapak Ibu kesendirian, disitulah Allah itu bernazar dengan dirinya sendiri. Berpikir, ini disebut namanya nazarullah. Ya. Apa kata Allah di situ? Kuntu kanzan mahfiyan wa ahbabtu an u'rafa wa khalaqtul halqa liya'rifani. Aku adalah perbendaharaan yang tersembunyi. Kenapa Allah menjelaskan dirinya adalah perbendaharaan yang tersembunyi? Karena segala yang ada, segala yang wujud, asalnya, hakikatnya itu adalah dirinya sendiri. Aku adalah perbendaharaan yang tersembunyi. Lalu aku ingin dikenal. Karena aku ingin dikenal, siapa aku ini? Fa khalaqtul khalqa liya'rifani. Maka aku jadikanlah sesuatu itu dari diriku. Jadi Allah menciptakan sesuatu bukan di luar dirinya. Allah menciptakan sesuatu dari dirinya sendiri. Ini bahasa syariat. Kalau bahasa hakikatnya Allah nggak pernah menjadikan Bapak Ibu. Itu disebut tajalli. Nah, kita gunakan bahasa syariatnya dulu. Karena aku ingin dikenal, maka aku jadikanlah sesuatu daripada diriku. Supaya yang aku jadikan dari diriku sendiri, agar dia mampu mengenal aku, akulah yang wujud dan nyata pada dirinya. Lalu apa yang pertama kali diciptakan dan dijadikan Allah dari dirinya? Yang pertama kali diciptakan dan dijadikan Allah daripada dirinya, inilah yang disebut namanya dengan Nur Muhammad itu Bapak Ibu. Nur Muhammad itulah sebenarnya untuk melihat nyatanya akan kezahiran dirinya. Kalaulah Nur Muhammad itu untuk melihat nyatanya akan wujud kezahiran dirinya, maka Nur Muhammad ini, ya, kedudukannya itu adalah di sifat Bapak Ibu, sifat. Sedangkan Allah itu makomnya adalah di zat. Ya. Nur Muhammad itu kedudukannya di sifat, Allah itu makomnya di zat. Inilah yang disampaikan. Untuk mengenal zat, kenali sifat. Karena sifat inilah kenyataan daripada zat. Nyatanya zat kena sifat, zahirnya sifat itu kena zat. Oleh karena itu, jangan Bapak Ibu pisah ceraikan antara zat dengan sifat, sifat dengan zat. Dia ini adalah dua yang tiada berpisah. Dua yang tiada bercerai. Maksudnya, zat dengan sifat itu esah atau ahad Bapak Ibu. Makanya kita tidak bisa langsung mengenal zat. Karena kita tidak bisa langsung mengenal zat, lalu bagaimana cara mengenal zat? Mengenal zat kenalilah sifat. Kita tidak bisa langsung mengenal Allah. Untuk mengenal Allah, kenalilah nurnya. Nur inilah yang disebut wujudullah. Nah, lihat, ini hakikat. Nur ini disebut wujudullah.
Atau disebut juga bahasanya ainullah. Atau dikatakan juga hakikatullah. Nur itulah wujud Allah tanpa memandang nyatanya akan rupa diri Allah itu. Kalau dalam bahasa thariqat, ini kita gunakan turun dia ke bawah. Kalau kita gunakan bahasa thariqat, Nur Muhammad itu yang disebut namanya Mir'atillah. Mir'atillah. Cermin Allah, tempat memandang wujud nyatanya rupa Allah. Kalau diturunkan lagi ke bawahnya ke dalam bahasa syariat, Nur Muhammad itu yang disebut namanya hamba Allah. Jadi hamba Allah itu dalam bahasa syariat. Mir'atillah ini dalam bahasa thariqat. Sedangkan dalam bahasa hakikat, wujudullah, ainullah, hakikatullah. Ini yang disebut dengan bahasa hakikat. Dalam bahasa ma'rifat, bahwa Nur Muhammad itu tiada lain adalah Allah. Ini tiada lain. Dalam bahasa ma'rifatnya di alas bahasanya Bapak Ibu. Tiada lain adalah dia sendiri. Tiada lain dia sendiri. Dia sendiri. Kalaulah Nur Muhammad itu tiada dia sendiri, itu maknanya bahwa Nur Muhammad itu itulah nyatanya akan rupa dirinya yang sesungguhnya. Di sini pemahamannya. Makanya untuk mengenal Allah kenalilah Nur Muhammad. Untuk mengenal zat kenali sifat. Karena sifat tempat memandang nyatanya zat. Nur Muhammad tempat memandang nyatanya Allah. Sama juga tuh Bapak Ibu. Cuma ketika kita gunakan sifat, pasangannya adalah zat. Kalau kita gunakan Nur Muhammad, pasangannya Allah. Esa itu Bapak Ibu. Disitulah Allah mengatakan, khalaqtuka li ajli. Itu maksudnya tadi itu. Khalaqtuka li ajli. Aku jadikan engkau itu untuk menyatakan akan diriku, untuk melihat diriku. Atau dikatakan Nur Muhammad itu adalah cermin untuk memandang rupa diriku. Nur Muhammad itu cermin. Ustaz nanya sama ibu-ibu nih, ya. Ketika ibu-ibu tadi akan ke masjid ini, ada enggak berkaca dari Bapak Ibu? Ibu-ibu ada enggak bercermin? Ada. Katanya Ustaz, kalaulah bapak-bapak dan ibu-ibu tadi ada bercermin di rumah sebelum ke masjid, pertanyaan Ustaz, nampakkah diri Ustaz tadi di dalam cermin pada saat Bapak Ibu bercermin? Nampakkah diri Ustaz di dalam cermin ketika Bapak Ibu bercermin tadi? Kan tidak nampak. Kenapa tidak nampak? Kan bukan Ustaz yang bercermin. Yang bercermin siapa? Yang bercermin itu Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu yang bercermin, maka diri siapa yang nampak dalam cermin itu? Tentu diri Bapak Ibu. Paham ya? Nah, kita antarkan gajinya. Kita ini cermin Allah. Kalaulah kita ini cermin Allah, ya, karena Allah cuma yang wujud semata-mata, maka diri siapa yang nampak di dalam cermin itu? Adakah diri kita? Enggak. Di siapa yang nampak yang cermin? Itu tiada lain adalah dirinya sendiri. Disitulah dikatakan oleh Allah, wa khalaqa Adam ka suratihi. Wa khalaqa Adam ka suratihi. Dan dijadikan Adam itu sesuai dengan rupa diriku. Atau khalaqal insan ala surati rahman. Dan dijadikan insan itu sesuai dengan gambaran rupa ar-Rahman, diri aku itu Tuhan. Ini kias untuk menghantarkan paham. Nah, kita antarkan lagi pemahamannya. Nah, sekarang Bapak Ibu, kita beli semangka, lalu kita potong menjadi 100 potong. Kemudian kita masukkan ke dalam baskom. 100 potong semangka kita masukkan ke dalam baskom.
Pertanyaan Ustadz. Kalaulah baskom ini sudah terisi sepenuhnya semangka 100 potong, pertanyaan Ustadz, bisakah Bapak Ibu menemui sesuatu selain semangka di dalam baskom ini? Bisa Bapak Ibu mendapatkan sesuatu selain semangka di dalam baskom? Tidak. Kenapa Bapak Ibu tidak bisa menemui sesuatu selain semangka dalam baskom ini? Karena yang ada cuma semangka. Kalaulah semangka kita isi dalam baskom, tentu kita tidak akan pernah mendapatkan sesuatu yang lain selain semangka. Karena semangka isinya tentu semangka yang kita jumpai di dalamnya. Paham maksudnya tuh? Nah, paham. Mana makna yang sebenarnya? Allah Ahad. Apa arti Ahad Bapak Ibu? Ini menghantarkan nih, Ahad. Ahad itu maknanya Esa. Esa itu maknanya satu. Satu itu maksudnya hanya dia satu-satunya. Nih, hanya dia satu-satunya. Hanya dia satu-satunya itu maksudnya tidak ada yang lain selain daripada dirinya. Nah, tidak ada yang lain selain daripada dirinya. Tidak ada yang lain selain daripada dirinya, hanya dialah yang mutlak ada. Nah, yang mutlak. Semata-mata. Paham Bapak Ibu? Ahad itu artinya Esa, satu, hanya dia satu-satunya dan tidak ada yang lain selain pada dirinya, hanya dia yang ada semata-mata secara mutlak. Pertanyaan Ustadz. Kalau Allah itu telah menjelaskan dirinya Ahad, hanya dia satu-satunya, pertanyaannya, bisakah Bapak Ibu menemui sesuatu selain Allah seisi alam ini? Bisakah Bapak Ibu mendapatkan sesuatu selain Allah pada seisi alam ini? Kalau Allah cuma satu-satunya. Bisa atau tidak? Tidak bisa. Kenapa Bapak Ibu tidak mampu menemui sesuatu selain Allah pada sisi alam? Karena Allah cuma satu-satunya Bapak Ibu. Kalau dia cuma satu-satunya sisi alam, ala innahu bikulli syai'in muhit, maka alam dan diri kita ini apa bagi dirinya? Hah? Kalau hanya dia cuma yang ada, tidak ada yang lain selain pada dirinya, lalu alam, diri Bapak Ibu ini apa bagi dirinya? Kalau memang dia yang ada satu-satunya. Alam dan diri Bapak Ibu ini, inilah yang dikatakan wujudullah. Atau ainullah, nyatanya Allah. Bahasa kiasnya, alam dan diri Bapak Ibu ini bentuk lain daripada rupa diriku. Dirimu bukanlah dirimu, akan tetapi dirimu bentuk lain daripada rupa diriku. Akulah dirimu, dirimu itulah nyatanya aku. Bisa memahami bahasa Ustadz? Dirimu bukanlah dirimu, akan tetapi dirimu bentuk lain daripada rupa diriku. Akulah dirimu, dirimu itulah nyatanya aku, kata Allah. Makanya seisi alam dan diri kita ini disebut kenyataan untuk memandang nyatanya Allah. Dalam bahasa tarikat, alam dan diri Bapak Ibu disebut cermin untuk memandang nyatanya rupa diri Allah. Karena dia cuma yang wujud dan dia cuma yang ada semata-mata. Maka disitulah kita wajib untuk mengenal Allah, kenalilah Muhammad. Secara makna hakiki itu adalah Nur Muhammad, bukan Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bicara hakikat. Makanya dikatakan Allah, makana Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Muhammad itu bukanlah seorang ayah laki-laki di antara kamu, akan tetapi Muhammad itu adalah Rasul Allah. Utusan Allah. Apa kata Allah? Wa'lamu anna fikum Rasulullah. Nah, nih
Kita bermain sini semua ini. Wa'lamu annabikum Rasulullah. Ketahuilah olehmu bahwa sesungguhnya pada dirimu itu ada Rasul Allah. Qad ja'akum rasulun min anfusikum. Telah datang kepada kamu seorang Rasul dari dirimu sendiri. Mana yang dikatakan Rasul Allah? Mana yang disebut utusan Allah? Yang dikatakan Rasul Allah pada diri kita, itulah yang disebut namanya dengan ruh. Ruh itulah yang disebut namanya utusan Allah. Ruh itulah yang dikatakan namanya Nur Muhammad. Itu dia. Nih ruh Bapak Ibu. Nah, ruh ini yang disebut Rasul Allah. Rasul Allah oleh orang-orang arif, oleh orang-orang kasab, ya, Rasul Allah itu disingkatnya dengan rasa. Nah, Rasul Allah ini, Rasul Allah disingkat dengan rasa. Rasa itu Rasul Allah. Itu maksudnya mencari Tuhan itu dengan rasu. Mencari Allah itu dengan rasa. Kenalilah rasa itu siapa rasa. Rasa itu Rasul Allah, utusan Allah. Mana yang katakan rasa utusan Allah itu adalah ruh. Ruh itulah yang disebut namanya Nur Muhammad itu. Maka disitulah Rasul menjelaskan tentang rahasia ruh dan rahasia jasad ini. Apa kata beliau? Ana abul arwah wa Adam abul jasad. Aku ini bapak sekalian ruh dan Adam itu bapak sekalian tubuh. Nah, ini yang mesti dipahami. Ini Nur Muhammad secara makna hakiki. Sekarang Bapak Ibu, mana yang Nur Muhammad itu yang sebenarnya? Lihat. Ya, nah, jadi Ustadz katakan sama Bapak Ibu, Nur itu jangan Bapak artikan cahaya. Ya. Nur itu, lihat nih, nur ini jangan Bapak Ibu artikan dengan cahaya. Nur itu maknanya terang. Terang. Terang itu maknanya jelas. Jelas itu maknanya nyata. Nyata itu maknanya wujud. Jadi Nur Muhammad itu maknanya terang, jelas, nyata, dan wujud. Kalaulah Nur Muhammad itu terang, jelas, nyata, dan wujud, mana yang Nur Muhammad itu? Nur Muhammad itu Bapak Ibu sudah menjadi sesi alam nidah. Nur Muhammad ini sudah menjadi sesi alam langit dan bumi. Apapun bentuknya, apapun rupanya, apapun namanya, mulai dari yang kasar sampai kepada yang halus. Mulai dari yang besar sampai kepada yang kecil. Apapun bentuk dan rupanya, itulah yang disebut namanya Nur Muhammad. Yang hadirin Nur Muhammad seluruhnya nih. Maka tak payah Bapak Ibu mencari Nur Muhammad. Yang payah itu mencari Nur Laila. Dia payah, atau ya ibunya tuh. Ya, nah, itu yang payah tuh. Mencari Nur Muhammad. Ini yang seisi alam nih. Seisi alam inilah Nur Muhammad. Kalaulah seisi alam ini Nur Muhammad. Siapa Nur Muhammad tadi? Nur Muhammad itulah tempat memandang nyatanya akan wujud Allah. Ya, saya ulang lagi. Nur Muhammad itu tempat memandang nyatanya wujud Allah. Sekarang Nur Muhammad sudah jadi alam semesta. Maka alam semesta ini tempat memandang nyatanya akan wujud Allah itu yang sebenar-benarnya. Maka disitulah Allah menjelaskan. Walillahil masyriq wal maghrib fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Kemanapun kamu hadapkan wajahmu ke barat dan ke timur, maka yang nampak itu adalah aku, Tuhan. Kenapa? Karena dialah yang meliputi akan seisi alam ini. Nah, paham Bapak Ibu sampai situ? Nah, paham.
Kalau paham, lihat. Kesempurnaan memandang nyatanya Nur Muhammad pada sisi alam, sempurnalah kepada insan. Nah, ini kepada insan Bapak Ibu. Kepada insan. Insan itu artinya manusia. Kesempurnaan memandang Nur Muhammad pada sisi alam, sempurnalah pada insan. Insan inilah yang disebut namanya Nur Muhammad zohir dan batin. Kalaulah Nur Muhammad itu sempurna pada insan zohir dan batin, maka pada insan inilah sebenarnya tempat memandang nyatanya akan rupa wujud Allah itu. Maka disitulah Allah katakan al-insanu siri wa siri sifati wa sifati la ghairi. Insan itu adalah rahasiaku, rahasiaku adalah sifatku, sifatku tiada adalah aku. Al-insanu siri wa ana sirrahu. Insan itu adalah rahasiaku dan akulah sebenarnya rahasianya insan itu. Itu maksudnya. Bahwa kesempurnaan memandang Nur Muhammad itu sudah sempurna dia pada diri kita Bapak Ibu. Zohir dan batin. Itu maksudnya. Sekarang insan tempat memandang Nur Muhammad secara zohir dan batin. Ruh dengan tubuh. Maksudnya bahwa tubuh dan ruh kita itulah sebenarnya Nur Muhammad yang rupanya disebut dengan insan. Ruh dan tubuh kita ini adalah asalnya Nur Muhammad yang sudah sempurna wujud rupanya disebut namanya insan. Jadi memandang Nur Muhammad itu kepada insan sempurnanya. Siapa insan? Insan itu adalah rahasiaku, rahasiaku adalah sifatku, sifatku tiada lain adalah aku. Yang kedua, insan itu adalah rahasiaku dan akulah rahasianya insan itu. Rupanya Bapak Ibu, disitulah Allah menjelaskan tentang rahasia dirinya nyata sempurnanya pada manusia. Apa kata Allah? Inna rabbaka ahata binnas. Ini lihat. Inna rabbaka ahata binnas. Sesungguhnya Rabbmu, aku ini kata Allah sudah meliputi akan dirimu. Allah itu sudah sempurna wujudnya meliputi diri setiap kita ini. Itu maksudnya. Kalau Bapak Ibu ingin melihat kesempurnaan nyatanya akan rupa wujud diri Allah, pandanglah kepada manusia. Manusia itulah kesempurnaan memandang nyatanya rupa wujud Allah itu. Tapi ingat, dirimu bukanlah dirimu. Akan tetapi dirimu bentuk lain daripada rupa diriku. Akulah dirimu, dirimu itulah nyatanya aku. Walaupun manusia mengatakan kita ini manusia, tapi manusianya kita bukanlah nyatanya wujud diri kita. Walaupun orang mengatakan kita ini orang, tapi orangnya kita bukanlah nyatanya wujud diri kita. Walaupun kita dikatakan punya diri, tapi diri kita bukanlah nyatanya wujud diri kita. Kalau diri kita bukanlah diri kita. Orang bukanlah nyatanya wujud diri kita. Insan bukanlah nyatanya wujud diri kita. Lalu siapa sebenar-benarnya orang, manusia, insan dan diri? Itu tiada lain aku, kata Allah. Rupanya Bapak Ibu ndak orang sebenarnya. Paham satu? Rupanya Bapak Ibu ndak orang lah. Maka berhentilah Bapak Ibu jadi orang lagi kalau ingin mengenal Tuhan. Le mau Bapak Ibu berhenti jadi orang. Kalau le nak mau berhenti jadi orang, insya Allah Bapak Ibu mampu mengenalkan Allah itu. Maknanya apa? Keluar kita dari diri kita. Karena orang yang mampu mengenal Allah, yang wujud dan nyata sempurna pada dirinya adalah orang yang mau keluar dari dirinya. Apa kata Allah? Bila engkau adalah engkau, maka engkau tak kenal aku.
Bila engkau bukalah engkau, pasti engkau kenal aku. Apa maksudnya? Bila engkau adalah engkau, engkau tak kenal aku. Bila engkau merasa wujud, sama basar kalam ilmu kudrat dan iradat serta hayat, pasti kamu tidak akan pernah mengenal aku. Tapi bila engkau bukalah engkau, engkau kenal aku. Itu maksudnya, bila engkau sadar bahwa engkau bukalah wujud, engkau itu bukalah melihat, mendengar. Kalau bukan melihat, mendengar apa tuh? Buta tuli. Kalau engkau sadar, engkau tuh tiada, engkau tuh buta, engkau tuh tuli, engkau tuh bisu, engkau tuh bodoh, engkau tuh lemah, papa dan mati, pastilah engkau kenal aku, karena yang sebenar wujud itu aku. Kalau yang sebenar wujud adalah aku, yang hidup itu aku. Kalau yang hidup itu aku, yang melihat aku, yang mendengar aku, yang berkata aku, yang mengetahui aku, yang berkuasa berkenan adalah aku, kata Allah. Maka keluar kita dari keakuan dan kesadaran diri kita. Kembalikan sarung ke pisaunya lagi. Inilah yang maksud oleh Rasul, mutu qabla anta mutu. Mutu qabla anta mutu. Matikalah dirimu sebelum dirimu mati. Matikan diri sebelum datangnya ajal. Matikan diri sebelum ruh melepaskan cangkangnya. Matikan diri di dalam hidup. Apa maksudnya matikan diri sebelum ruh melepaskan cangkangnya? Matikan diri sebelum datang ajal? Matikan diri sebelum datangnya Israel? Matikanlah kesadaran dan keakuan dirimu yang merasa dirimu itu wujud. Wujud. Yang merasa sama, yang merasa basar, yang merasa kalam, yang merasa ilmu, yang merasa kudrat, yang merasa iradat, dan yang merasa hayat. Inilah yang Ustaz maksudkan, kembalikan sarung ke pisaunya. Bagaimana cara mengembalikan sarung ke pisaunya? Wujud Allah, wujud aku. Wujud Allah dengan sendirinya. Maksudnya, wujudnya aku itu, itulah nyatanya akan wujudnya Allah. Tapi Allah wujud dengan sendirinya. Melihatnya aku itu, itulah nyatanya melihatnya Allah. Tapi Allah melihat dengan sendirinya. Mendengar aku ini, inilah nyatanya samianya Allah. Tapi Allah mendengar dengan sendirinya. Hidupnya aku ini, itulah nyatanya hidupnya Allah. Tapi Allah hidup dengan sendirinya. Kembalikan dia kepada asalnya. Ya Allah, yang wujud itu hanya Engkau. Ya Allah, aku ini tiada. Ya Allah, itu maksudnya tuh. Ya Allah, yang melihat dan mendengar itu hanya Engkau. Ya Allah, aku ini buta tuli. Ya Allah. Ya Allah, yang berkata itu hanya Engkau. Ya Allah, aku ini bisu. Ya Allah. Ya Allah, yang mengetahui itu hanya Engkau. Ya Allah, aku ini bodoh. Ya Allah. Ya Allah, yang kuasa itu Engkau. Ya Allah, aku ini lemah. Ya Allah. Ya Allah, yang berkehendak itu hanya Engkau. Ya Allah, aku ini papa. Ya Allah. Ya Allah, yang hidup itu hanya Engkau. Ya Allah, aku ini mati. Ya Allah. Itu udah masuk sarung ke pisaunya Bapak Ibu. Pertanyaan Ustadz, kalaulah wujud kita telah dipulangkan kepada wujudnya Allah, maka wujud siapa yang sebenar ada Bapak Ibu? Wujud Allah lah yang sebenar-benar ada. Itu maksudnya kesempurnaan tiada adalah ada. Jangan dengar lagi. Kesempurnaan tiada adalah ada. Kesempurnaan tuli adalah mendengar. Kesempurnaan buta adalah melihat. Kesempurnaan bisu adalah berkata. Kesempurnaan paham adalah mengetahui. Kesempurnaan lemah adalah kuasa. Kesempurnaan papa adalah kehendak. Kesempurnaan mati adalah hidup. Pertanyaannya, kalaulah kesempurnaan tiada adalah ada, siapa yang sebenar ada? Allah.
Kalaulah kesempurnaan tuli adalah mendengar, siapa yang sebenarnya mendengar? Adalah Allah. Kalaulah kesempurnaan buta adalah melihat, siapa yang melihat? Yang melihat adalah Allah. Kalaulah kesempurnaan mati adalah hidup, siapa yang sempurna hidup? Yang sebenarnya hidup adalah Allah. Maka disitulah dikatakan, insan inilah tempat memandang nyatanya rupa diri Allah secara sempurna. Maka pahamilah asal usul daripada diri Bapak Ibu ini. Siapa yang telah mengenali akan asal usul dirinya, zahir dan batin adalah Nur Muhammad, maka matinya tidak hancur. Matinya tidak membusuk, matinya tidak membangkai, matinya tidak membelatung. Karena inilah janji yang telah disampaikan Allah melalui lisan nabinya. Innallaha harrama alal ardi ayyakula ajasadal anbiya. Allah haramkan bumi ini. Bumi ini diharamkan oleh Rasul. Tidak akan menghancurkan, tidak akan membelahtungkan orang-orang yang telah mengenal Nur Muhammad itu. Bahwa sesungguhnya Nur Muhammad itu telah sempurna wujudnya pada dirinya. Zahir dan batin. Zahirnya nyata pada tubuh, batinnya nyata pada ruh. Maka hendaklah Bapak Ibu bertubuhkan Nur Muhammad.